Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate ayam, sate kambing yang tidak menjawab salam, kita doakan bibirnya jadi. Daun salam, daun sada yang menjawab salam, insya Allah masuk surga. Daun salam, daun talas yang menjawab salam, insya Allah hutangnya lunas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah dan staf guru dan anak-anak yang soleh dan solehah yang saya banggakan dan juga cintai, dan juga yang terhormat orang tua murid yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita berselawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita nantinya menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan birrul walidain atau adabul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan adab kepada kedua orang tua. Apa kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan pada sehat semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang solehah yang saya cintai dan juga saya banggakan, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib atau fardhu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil ayah atau ibu di rumah, merekalah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita ayah yang berbanting tulang untuk mencari nafkah untuk membiayai kita? Maka dari itu kita tidak boleh sakiti hatinya dan kita harus berbuat baik kepadanya. Hadirin rahimakumullah, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalas ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aymini anishkur li walidayka ilayal masir. Al-ayat surat Luqman ayat 14. Shadaqallahul adzim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Surat Luqman ayat 14. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingatlah bahwa keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, maka dari itu birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua, dan uququl walidain artinya durhaka kepada orang tua. Baiklah, kedua orang tua itu pasti
harus kita hormati, harus kita berkata sopan, kita menyuruhnya, kita harus melakukan dengan senang hati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqulu ma'uffin, yang artinya jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Misal dicontohkan, ada seorang anak laki-laki yang bernama Fulan. Kemudian Fulan itu disuruh oleh ibunya untuk membelikan sebuah gula. Tapi si Fulan itu menjawabnya, "Mah, tidak mau, kan aku capek." Nah, kata-kata "mah, tidak mau" itu termasuk ke dalam golongan orang durhaka, dan juga termasuk kepada uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang mau bertanya dulu saja, apakah anak soleh dan solehah udah mentaati peraturannya ketika disuruh oleh kedua orang tua kita? Jawab dengan hati. Ketika kita termasuk golongan yang durhaka, maka kita akan termasuk ke dalam nerakanya Allah. Maka dari itu kita hindari kata-kata yang kurang sopan kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu kita harus dengan sopan, dengan senang hati, dengan ikhlas ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu kita termasuk ke dalam golongan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita, dan termasuk kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang anak soleh dan solehah yang telah mengetahui birrul walidain, uququl walidain. Nah, sekarang siapa yang udah tahu hadis tentang birrul walidain? Karena Rasulullah SAW telah berkata, ridwallahi fi ridwal walidaini wa suqtullahi fi suqtul walidaini, yang artinya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Maksudnya bagaimana? Kalau kita semua ingin Allah ridho kepada kita, maka kita harus memastikan orang tua kita ridho kepada kita. Jadi semisalkan kita disuruh oleh kedua orang tua kita, kemudian kita menolaknya dengan kata-kata yang tidak sopan, maka Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Begitupun juga sebaliknya. Apakah kalau misalkan melihat kita marah orang tua, begitupun Allah juga akan marah kepada kita. Baiklah, setelah mengetahui tentang hadis birrul walidain, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana kita cara menghormati atau adab kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, selalu berkata sopan. Apakah kita sudah berkata lembut atau sopan kepada kedua orang tua kita? Yang kedua, kita harus membantu meringankan pekerjaan orang tua kita. Kalau kita lihat ibu kita lagi sibuk, maka kita harus membantunya. Kalau kita lihat ibu kita lagi menyapu, mengepel, dan pekerjaan yang dilakukan di rumah, kita harus senantiasa membantunya. Karena itu semuanya termasuk ke dalam berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bergaul dengan cara yang lebih baik. Tidak boleh kita merengek-rengek kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh memukul-mukul kita kepada orang tua kita. Maka
sikap yang merengek-rengek atau memukul-mukul kepada kedua orang tua kita itu termasuk ke dalam uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa ketika besok kalian sudah sukses, jangan pernah melupakan kepada kedua orang tua kita. Semisal kalian udah sukses menjadi seorang dokter, PNS, insinyur, dan lain-lain, maka dari itu jangan pernah melupakan kedua orang tua kita. Yang terakhir, mendoakan kedua orang tua kita sehabis kita sholat. Nah, itu yang biasa kita pahami tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, dan uququl walidain yang artinya durhaka kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah, semoga kultum atau pembelajaran ini bisa tertanamkan dalam diri kita, terutama dalam diri saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Terutama tentang adabul walidain. Tetap semangat, terus belajar, terus jaga kesehatan, cuci tangan, dan juga untuk membiasakan wudu setiap hari. Semoga kita semua dijaga oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah pantun, jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa bermain mata, jangan lupa lama-lama melihatin kita, nanti kita bisa jatuh cinta. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi, karena kita hanya seorang santri yang mencari ilmu hakiki dan mencari cinta sejati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.